Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah aku menyembah-Mu Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Keajaiban-Mu lebih dari hidup. Keajaiban-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji nama-Mu. Keajaiban-Mu lebih dari hidup. Keajaiban-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Oleh keajaiban mujizat yang nyata kasih karunia daripada Tuhan, hikmat luar biasa daripada Allah, mengingatkan aku saat ini kembali bersujud berdoa di hadapan daripada Tuhan, menunduk diri di hadapan daripada Allah, memohon pertolongan kasih setia pengampunan daripada Tuhan atas segala kelalaian kekuranganku di hadapan daripada Allah. Ampuni aku Bapa, saat ini aku kembali membuat berita Injil ke seluruh dunia, bahkan bagi yang semuanya yang menonton video ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan nikmati dan berkati mereka. Curahkanlah kuasa keajaiban tangan daripada Allah bagi mereka, supaya mereka mengerti hikmat daripada Allah mengenai firman perkataan Allah yang hidup, supaya menjadi pegangan hidup kami dimanapun kehidupan kami selagi masih bernafas di bawah kolong langit di atas bumi ini, oleh kehendak rencana dan seturut daripada Allah. Dengan menjelang hari-hari terakhir dan akhir zaman ini Bapa, sudah kami melihat gelombang arus dunia. Sebab itu kami semakin belajar bertekun datang kepada Tuhan, dan kuatkanlah kami semua dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Engkau. Memohon dan menunduk diri kepada Tuhan, ulurkanlah kuasa mujizat keajaiban yang nyata, roh hikmah pengertian pengajaran daripada Engkau oleh nama Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Aku berdoa dan mengucap syukur karena di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus aku belajar dan kami belajar firman kebenaran oleh keajaiban-Mu. Haleluya Roh Kudus, apa yang baik. Haleluya, amin. Salam saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana yang seiman sekasih sepadan, yang pada khususnya umat Nasrani dan Kristiani dimanapun berada dan percaya kepada Yesus Kristus, dan bagi penggemar video channel Khotbah Firman Tuhan ini, saudara-saudaraku seiman, marilah kita selalu semakin memahami kehendak rencana daripada Allah bagi orang umat yang percaya pada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus, Raja Alam Semesta, supaya kita semakin tekun, supaya kita semakin merenungkan
supaya kita semakin mencermati rencana kehendak Tuhan bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Coba saudara-saudaraku, kalau kita lihat situasi gelombang saat ini, ya, apa yang terjadi dalam kondisi di dalam bulan November ini? Saat ini apa yang terjadi? Musibah. Apa yang terjadi? Musibah, di mana teguran Tuhan sudah semakin kuat. Adapun teguran kuat daripada Tuhan untuk kita supaya kita semakin memahami dan mengerti rencana Allah. Sebuah teguran-teguran kecil tapi yang sangat menakutkan. Di mana bulan-bulan yang lalu selalu kita buat khotbah firman Tuhan di channel ini. Di saat kita mengingatkan supaya waspada dan berjaga-jaga, dan akan terjadi, memang benar terjadi. Sebab itu saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan, marilah kita semakin benar-benar datang kepada Tuhan, bertekunlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Allah. Karena yang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir ini, yang paling berat dan paling sadis, terkadang kita tidak menyadari terjadi dalam jiwa pemikiran kita. Terjadi dalam jiwa pemikiran kita terkadang perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan yang begitu cerdik bagaikan ular. Karena firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman, marilah kita semakin tekun datang kepada Tuhan. Karena yang kita hadapi sekarang kuasa tipu daya iblis, tipu dosa, bujuk rayuannya yang menjerat pemikiran kita. Terkadang gak kita sadari itu melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan, apalagi kesalahan-kesalahan di hadapan sesama. Kita tertipulasi perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan itu. Inilah pekerjaan iblis menjelang hari-hari terakhir. Bahwa menjelang hari-hari terakhir yang paling berat kita hadapi, kuasa angkasa, roh kejahatan yang sangat sadis, kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi begitu juga, melainkan kuasa di dasar laut begitu juga. Kemarin sudah kita buat itu kesaksian di YouTube tentang peranan kekuatan kuasa kegelapan menjelang hari-hari terakhir ini. Jangan lalai kita, saudara-saudara. Belajarlah menunduk diri kepada Tuhan. Jangan main-main lagi, saudara-saudara. Lihat apa terjadi goncangan dunia saat ini. Apa terjadi gelombang dunia saat ini. Bahkan ada yang merenggut nyawa. Di mana pada beberapa minggu ini kita melihat apa yang terjadi gempa itu. Jadi penting kita memahami teguran-teguran daripada Allah menegur manusia ini supaya benar-benar semakin bertekun kepada Tuhan. Dia mengingatkan. Dia mengingatkan. Kemungkinan terkadang kita ini di hadapan daripada Allah ada banyaknya kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebab itu mari saudara-saudariku memahami. Marilah bertekun datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berdoa. Datanglah pada hari ke-7 beribadah di gereja yang dikatakan hari Minggu. Datanglah ibadah kebaktian malam yang sudah diprogramkan sesuai dengan organisasi gereja saudara-saudariku dimanapun berada. Mari tekunkan hati kepada Tuhan. Yang penting kita memahami dan menyadari dalam hidup. Dunia ini bagi kita sementara.
Kita menumpang saudara-saudariku di dunia ini. Bukan ini sebenarnya rumah kita. Bukan ini sebenarnya tempat kita. Kalau kita memahami dari segi firman perkataan Allah yang hidup, bahwa rumah kita itu sudah Tuhan Yesus sediakan. Kita hanya menumpangnya di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Bukan pelabuhan kita dunia ini untuk tempat bersandar. Tidak. Bahwa pelabuhan untuk bersandar sudah Tuhan buat di alam surga, menjadi penyandaran yang terakhir bagi kita. Penting kita memahami, saudara-saudariku, bukan Tuhan larang kita mencari nafkah dalam pekerjaan. Bukan Dia larang. Bukan Tuhan larang kita mencari berkat daripada Allah sesuai dengan profesi pekerjaan kita. Kalau enggak kita bekerja, bagaimana caranya makan? Tetapi marilah kesempatan waktu kepada Tuhan. Mari belajar demi belajar. Saya buat di channel ini kebersamaannya ini saudara-saudariku. Bagaimana kita belajar bersama. Antara saudara-saudariku dengan saya, sama-sama tidak luput dari segala kekurangan dan dosanya kita ini. Tapi bagaimana kita cara konsultasi, saling komitmen, menjadi sebuah kebersamaan datang kepada Tuhan. Itu yang penting saudara-saudari. Hidup kita ini tidak tahu kapan akan menghadap tata panggilan daripada Allah. Hari kekiamatan, kematian manusia kita tidak tahu. Ada dua versi pengertian daripada hari kekiamatan dengan pernyataan firman. Ada kekiamatan dunia setelah dihabiskan oleh Tuhan. Tetapi ada kekiamatan manusia di dalam kematian. Kalau sudah Tuhan memanggil kita menghadap tata panggilannya, kalau sudah Tuhan memisahkan roh kita dari tubuh kita, sebuah kematian kiamat yang terakhir bagi manusia. Di saat kita dipanggil Tuhan menghadap tata panggilannya dan mempertanggungjawabkan perbuatan. Sebab itu Tuhan Allah memberikan kasih pengampunan. Bahwa Tuhan itu tahu sejauh mana kekuatan kuasa kegelapan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Dia tahu. Tetapi Dia ingatkan, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan, supaya penyertaan pertolongan tangan Allah terjadi bagi kita semua. Apalagi kita ini umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah belajar demi belajar, pelan-pelan memahami. Marilah berseru. Marilah berbenah hati kepada Tuhan. Mari berbenah hati kepada sesama. Mari saling tolong menolong. Mari saling support dalam doa. Yang Tuhan kehendaki itu saudara-saudari. Banyak orang Kristen mengatakan, kalau saya sudah mengenal Yesus Kristus, bahwa saya itu akan masuk surga. Benar kalau kita ikut kebenaran pernyataan firman. Tapi kalau enggak kita ikuti, bagaimana kita punya cara masuk rumah yang Dia sediakan, pelabuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yang layak kita berlabuh. Menjelang hari-hari terakhir ini saudara-saudariku, supaya kita memahami, selalu saya buat di channel ini berita Injil firman Tuhan, tidak ada kepentingan pribadi saya. Jangan di subscribe, like, share ke keluarga kita, ke teman persahabatan kita, supaya kita semakin memahami. Banyak orang kita mengenal Yesus Kristus di saat beribadah kepada Tuhan,
di saat bersempuh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu sangat sulit menyikapi dan menjawab doa itu. Banyak yang terjadi. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan malam ini, bagaimana kita punya cara menunduk diri datang kepada Tuhan di saat bersempuh, di saat menunduk diri kepada Tuhan di dalam keibadahan maupun di rumah kediaman kita pribadi, lepas pribadi. Saat ini firman Tuhan mengajari kita tadi sudah berdoa kepada Tuhan supaya kita dihikmati roh hikmat pengertian pengajaran dari Allah yang maha tinggi melalui kuasa tuntunan Roh Kudus ilahi keajaiban mujizat yang nyata daripada Bapa Surgawi. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari bagaimana cara memahami datang menunduk diri. Jangan kita hanya datang ke gereja yang bersifat absensi, tetapi pahamilah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba pelayan daripada Allah dimanapun saudara-saudariku berada. Tapi saling mendoakanlah, saling supportlah dalam doa. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Berdoalah, serahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak tahu tubuhmu itu baik daripada Allah, yang telah dimiliki kuasa Roh Kudus, Roh Allah yang kudus yang menyelimuti kita. Kita ini baik suci daripada Allah. Bukan gereja baik suci. Baik suci adalah jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Kalau benar-benar melakukan dalam kebenaran dalam firman-Nya. Itu menurut firman perkataan yang mengatakan bagi kita semua. Gereja itu adalah perkemahan, kemah, perkumpulan, persahabatan. Maka firman Tuhan berkata, adanya program gereja, organisasi gereja, patuhilah peraturan pemerintahanmu. Di mana pada zaman Musa itu kemah dikatakan. Tetapi menjadi momen baik suci di hadapan daripada Allah kita, tubuh kita, jiwa kita, pemikiran kita, yang dimiliki oleh kuasa Roh Kudus daripada Allah, yang dikatakan Roh Allah yang kudus. Sebab itu firman Tuhan berkata, berserulah kepada aku, berdoa, waspadalah dan berjaga-jaga. Lihat gelora dunia saat ini. Lihat kuasa-kuasa tipu daya iblis, tipu dosa, bujuk rayuannya, manipulasi pemikiran manusia supaya lemah imannya, supaya goyah. Sebab mereka itu adalah tidak memandang siapa orangnya. Maupun hamba Tuhan, maupun pelayan Tuhan, maupun domba Allah, maupun jemaat daripada Allah. Barang siapa yang lemah imannya jatuh. Karena mereka ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Allah. Supaya bersama-sama mereka itu nanti di kelak penghakiman pernyataan yang terakhir. Supaya tidak kita itu menerima kerajaan Allah di dalam surgawi. Supaya kita jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa yang dikatakan dalam firman neraka jahanam. Ini pekerjaan iblis memisahkan manusia dari kebenaran Tuhan. Penting kita pahami, jangan sepele saudara-saudara itu. Jangan sepele. Di mana kehidupan manusia di dalam ketentuan kematian hanya Allah yang tahu. Yang kecil pun Tuhan jemput. Yang remaja pun Tuhan jemput. Yang orang tua pun Tuhan jemput. Yang opung-opung pun Tuhan jemput. Dia hanya memberikan batasan waktu. Orang percaya kepada Yesus sekedar 80 tahun. Batas waktu. Jadi penting kita memahami saudara-saudaraku, perkataan-perkataan Allah yang hidup di dalam firman kebenaran yang hidup ini menjadi benteng segala kehidupan kita. Berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus, kata Allah, supaya ada pertolongan tuntunan Roh Kudus bagi kita menghadapi gelora dunia, tipu daya iblis, bujuk rayu kegelapan
yang melemahkan iman kita sehingga Roh Kudus menopang kita. Maka datanglah mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sudah mati tidak ada lagi waktu. Jangan kita berkata selalu, aku masih muda, aku masih ini, umurku masih ini. Tidak ada di hadapan Tuhan itu. Di saat Dia butuh memanggil kita, wajib menghadap tata panggilannya. Maka dikatakan kematian manusia adalah rahasia daripada ilahi. Jadi penting kita memahami semua saudara-saudaraku seiman. Saudara-saudara dengan saya sama-sama kita itu semua merasakan itu. Tak ada yang tidak merasakan itu. Karena dunia ini penuh pencobaan yang kita hadapi. Kehidupan di bawah kolong langit dan di atas bumi tidak ada kekekalan dan tidak ada keabadian. Tidak ada. Karena kenapa? Kita selalu menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan. Supaya kita selalu menunduk diri kepada Tuhan sehingga Tuhan Allah menolong kita. Jadi kalau nggak datang kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita? Jangan di situ kita diserang kuasa kegelapan atau timbul penyakit segala macam ini dan itu. Ya Tuhan, tolong aku. Tetapi selalu berjaga-jaga dan waspada. Walaupun kita alami berbagai penyakit itu yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita lalai, saudara-saudariku. Firman Tuhan berkata bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya. Ada tertulis dalam firman. Di saat kita datang beribadah pada hari ketujuh yang dikatakan hari Minggu. Di saat kita datang beribadah di waktu malam. Bagaimana sebenarnya menyembah Tuhan yang sebenarnya. Supaya Dia jawab permohonan doa dan ibadah kita. Tentu bagaimana punya cara. Rendah hati. Di hadapan daripada Allah. Tulus. Percayakan Roh Kudus. Supaya Tuhan menjawab. Teteskan air mata kita kepada Tuhan. Sehingga belas kasih itu ada. Mungkin kebanyakan kita beribadah di hadapan daripada Allah. Di saat berdoa. Hanya kata lidah. Namun tubuh kita tidak persembahkan kepada Tuhan. Hanya lidah dan pemikiran. Tetapi firman Tuhan berkata, persembahkanlah jiwa dan tubuhmu. Supaya menjadi sejati di hadapanku, kata Tuhan. Maka kita berdoa, persembahkan jiwa dan tubuh di hadapan daripada Allah. Katakan dengan lidah dan bibir, terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga Dia menjawab permohonan doa dan ibadah kita. Dan percaya dengan nama Roh Kudus. Selalu saya buat khotbah firman Tuhan di channel ini. Sudah berjalan hampir 2 tahun lebih kurang. Marilah itu kita pahami bersama. Marilah itu kita lakukan. Jangan hanya menonton mendengar. Melainkan ikutlah melakukan. Sesuai dengan firman yang kita pelajari bersama. Itu ajanya permohonan Tuhan kepada kita. Supaya Tuhan selamatkan kita. Bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak suka umat-umat yang percaya kepada Dia masuk neraka. Tuhan tidak suka. Tidak Tuhan inginkan itu sebenarnya. Karena kita mengaku bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus. Hanya tinggal melakukan pernyataan firman-Nya. Berdoa. Melakukan kebenaran di antara sesama. Saling memaafkan. Saling support dalam doa. Percaya Roh Kudus. Itunya permohonan Tuhan. Rendah hati kepada Tuhan. Terserahkan jiwa dan tubuh di hadapan daripada Allah. Supaya segala doa dan ibadah kita itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah. Itu saudara-saudara. Maka dikatakan berdoa dan percaya dengan Roh Kudus. Mari kita belajar dalam firman Tuhan, saudara-saudaraku.
supaya kita lebih jelas memahami. Roma pasal 12 yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus pada sore berbahagia ini. Di sana dikatakan persembahan yang benar. Kitab ini mengatakan persembahan yang benar. Bahwa kitab ini mengatakan kita diajari datang menyembah Tuhan. Berarti tidak hanya kata-katanya dan tidak hanya ngomong-ngomong doang. Itu. Tuhan mengingatkan kita di saat kita datang bersempuh di hadapan Dia. Dia mengingatkan bagaimana punya cara kita melakukan di dalam penyembahan menyembah Tuhan yang sebenarnya. Itu saudara-saudariku. Berikutnya persembahan yang benar, pasal 12 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu. Di mana pasal 12 mengatakan, di saat kita datang menyembah Tuhan, berdoa kita kepada Allah, persembahkan jiwa dan tubuh, pemikiran yang tulus kepada Tuhan. Itu permohonan Allah bagi kita di saat kita datang menyembah daripada Yesus. Artinya jangan mendua hati. Persembahkan jiwa dan tubuh. Adanya kuasa Roh Kudus yang kita minta kepada Tuhan menuntun kita dalam keibadahan. Karena firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait suci daripada Allah dan milik daripada Roh Kudus? Jadi kita umat-umat Tuhan, jemaat Allah, domba Allah, hamba pelayan daripada Yesus, bahwa kita adalah tubuh daripada Tuhan, bait suci daripada Allah. Maka kita saat ini beribadah, berdoa kepada Tuhan. Serahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Kita serahkan jiwa dan tubuh kita bersama kepada Tuhan. Di saat datang bersempuh di hadapan daripada Allah. Sehingga ibadah kita itu, Dia jawab, Dia sikapi, yang menjadi ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah. Dan barang siapa menonton video ini, kita share. Penggemar video ini, mari pelan-pelan kita memahami, melakukannya. Itu saudara-saudariku. Maka dikatakan ayat pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ungkapkan contoh. Di saat aku berdoa kepada Tuhan, jiwa dan tubuhku Bapa, ku persembahkan di hadapanmu. Lidah dan bibirku berkata dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah yang menuntun aku berdoa kepada Bapakku di dalam surga. Ampuni berbagai kekurangan kelalaianku Bapa di hadapan Tuhan, kuatkan aku. Engkau yang tahu kekuatan kuasa kegelapan ini. Tuntun kami Bapa. Nyatakan mujizat keajaibanmu, uluran tanganmu, membimbing aku datang kepada Tuhan. Gitu. Berdoa. Tapi tulus. Jangan mendua hati. Ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Nah ini, janganlah kamu seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini
Berarti Tuhan mengizinkan dalam naungan doa dan ibadah kita, di saat kita berdoa, bersempuh, bersujud, serahkanlah jiwa dan tubuh kepada Tuhan. Katakanlah dengan lidah dan bibir berkata kepada Tuhan. Menunduk dirilah, memohon pengampunan daripada Tuhan atas segala kelalaian, kekurangan, yang tidak luput segala kesalahan di hadapan daripada Allah. Sebab itu firman Allah berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan yang tidak luput segala dosa. Sehingga kitab ini mengajari kita berdoa, beribadah kepada Tuhan. Di tempat kediaman kita, di dalam kebersamaan ibadah, mari menyerahkan jiwa dan tubuh di tangan daripada Allah. Supaya kita semakin dikuatkan menghadapi gelora dunia, bujuk rayuan, tipu dosa. Tipu muslihat, bujuk rayuan. Kalau secara badani lahiriah kita menghadapi gelora dunia ini tidak sanggup. Tetapi Tuhan mengasihi, menyertai, mengulurkan tangan. Dengan nama Roh Kudus dihikmati, diajari. Berkata kepada dia. Sehingga uluran tangan setia daripada Allah tercurah bagi kita, menolong kita. Apapun kekurangan, kelalaian kita di hadapan daripada Allah, Tuhan tahu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku Tuhan Allahnya Yesus, bahwa Tuhan tidak mengizinkan umat yang percaya kepada dia jangan sampai jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Tetapi Tuhan ingatkan, berdoalah, mengucap syukurlah, saling supportlah, saling menolonglah di antara sesama, saling mengasihilah. Kenapa firman Tuhan mengingatkan itu? Supaya kita tidak jatuh bagaikan seperti orang Farisi yang dikatakan manusia munafik. Sebab itu Tuhan Allah mengutus Roh Kudus-Nya mengajari kita. Saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan yang percaya kepada Yesus, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, serahkan jiwa dan tubuh kepada Allah. Percayakan Roh Kudus mendewasakan kita dan mengajari kita berdoa, dan juga menjabarkan firman kebenaran daripada Allah. Firman ini banyak hikmat, banyak perumpamaan. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepandaianmu dan menganggap dirimu kau pandai. Melainkan berdoalah engkau, mintalah kepada aku roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan. Ini penting kita pahami. Supaya kita benar-benar, dimanapun yang menonton video ini, saudara-saudaraku dengan saya sama. Di situ kita diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cara itulah kita punya cara supaya Tuhan menyempurnakan kita dalam naungan doa, sehingga topangan tangannya dan tuntunannya terjadi bagi kita. Apapun pergumulan pencobaan yang datang, ya itu harus dihadapi. Karena Tuhan tahu umat-umat yang percaya kepada Dia banyak pencobaan, pergumulan. Sehingga Tuhan Allah mengingatkan, di saat kau beribadah, saat kau berdoa, persembahkan jiwa dan tubuhmu, percaya Roh Kudus, supaya itu berkenan di hadapanku, kata Allah, sehingga pertolongannya terjadi bagi kita semua. Gitu saudara-saudari. Ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang Dia menganugerahkan kepada kita atau kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa hingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya gini saudara-saudara, itu adanya kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan
kepada umat, menuntun kita bahwa Tuhan Allah mengingat iman kita sesuai dengan kalik datang kepada Tuhan. Artinya salah satu contoh, kita pasti tahu apa pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan. Kita pasti sadar apa kita lakukan kesalahan-kesalahan kepada sesama. Kalau kita melakukan kepada sesama kesalahan-kesalahan, tentu kita melakukan kesalahan di hadapan daripada Allah sesuai dengan kalik kita. Contoh, kita sadar ada melakukan dosa. Tuhan, ampuni Bapa, aku tahu melakukan kesalahan. Tuntun aku, kuatkan aku sesuai dengan kali iman kita. Jangan terus beranjak seperti naik ke atas tinggi, awas jatuh. Dan begitu juga hamba pelayan daripada Allah, menjabarkan firman kebenaran daripada Tuhan, dikatakan janganlah hendak kau buat dari kepandaianmu. Pakailah dengan kalik iman yang kita terima sebagai hamba. Jangan berlebihan. Jangan ketawa-ketawa, tertawa sana, tertawa sini. Tuhan Allah tidak menginginkan hal itu. Tuluslah memperkatakan itu. Mari kita pelajari itu, pahami. Jangan mencari kepentingan pribadi. Artinya jangan lagi mencari kepentingan dunia seperti dunia ini. Supaya semakin tulus datang kepada Tuhan, masuk daripada Allah. Kita ditolong, kita diselimuti, kita dihikmati. Belajarlah kita mempersembahkan jiwa dan tubuh kepada Tuhan. Di saat kita bersempuh di hadapan daripada Allah, di saat kita berdoa kepada Tuhan. Ini yang penting kita pahami semuanya menjelang hari-hari terakhir ini. Saudara-saudariku, dengan saya sama-sama kita diproses. Sama-sama kita memahami, sama-sama kita belajar. Saya pribadi sendiri pun baru ini aku tahu. Sehingga kita ungkapkan ini, dipublikasi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena pesan Tuhan kepada kita, belajarlah dalam firman kebenaranku yang sebenarnya. Percayalah dengan kuasa Roh Kudus, apalagi ini sudah menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman. Pesan firman ini pada sore ini singkat. Penting kita pahami bersama. Bagaimana datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Supaya kita menjadi ibadah layak di hadapan daripada Allah, yang dikatakan menjadi ibadah yang sejati. Mari belajar menghindari seperti manusia orang munafik. Lakukanlah yang sebenarnya. Selalulah menunduk diri kepada Tuhan. Selalulah mengaku bersalah ke hadapan Tuhan. Salah tidak salah, menunduk diri minta pengampunan kepada Tuhan. Hamba pelayan Tuhan, jemaat Allah, domba Allah, tetaplah menunduk diri kepada Tuhan. Salah tidak salah, berdoa minta pengampunan, minta pertolongannya. Saya pernah dengar banyak yang terjadi. Supaya dia mengenal Tuhannya, katanya. Bagaimana kita punya cara menjabarkan firman kebenaran supaya jemaat Allah, domba Allah, supaya dia mengenal Tuhannya? Emangnya kita ini siapa? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, domba Allah sama di hadapan daripada Allah. Walaupun berbeda versi dalam pelayanan. Sebab itu maka dikatakan janganlah kamu seperti dunia ini lagi. Maksud tujuan daripada ranah firman ini saling support, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang dalam doa. Karena ada Roh Kudus, koneksi daripada Allah, mempersatukan iman manusia di hadapan daripada Tuhan.
melalui kuasa hikmat karunia roh hikmat pengertian pengajaran dari Maha Tinggi Tuhan Allah Yesus Kristus. Itu saudara-saudariku, saudara dengan saya sama-sama. Mari kita pemberita Injil, mari kita pengkhotbah, mari kita hamba Tuhan. Mari saling support dalam doa. Bersatu padu datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang kamu datang, saya dengar doa kamu. Kalau tulus benar-benar kepada aku, kata Tuhan. Konon kita kebersamaan di dalam keibadahan. Bahkan dia mengutus Roh Kudusnya menguatkan kita. Bahkan dia mengingatkan, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah baik daripada Allah? Baik suci daripada Allah, yang dimiliki kuasa Roh Kudus daripada Yesus, Roh Allah yang kudus, yang tercurah dalam jiwa pemikiran kita. Dia selimuti kita, dia bungkus kita dengan darahnya. Ini penting pemahaman dalam firman kebenaran Allah. Bagaimana kita datang berseru kepada Tuhan, menyembah ibadah, serahkan jiwa dan tubuh, pemikiran, benar-benar datang kepada Tuhan. Katakan, jiwa dan tubuhku kupersembahkan di hadapan-Mu Bapa. Sehingga ibadah itu menjadi ibadah yang layak dan ibadah yang sejati di hadapan daripada Allah. Hati yang tulus, terarah dan tertuju. Menjadi Tuhan menyempurnakan kita, menjadi Tuhan menguduskan kita. Walaupun hari demi hari yang kita hadapi ada kekurangan, ada kelalaian, tapi tetap minta pengampunan kepada Allah. Dia tahu kekuatan kuasa kegelapan. Di saat Tuhan Yesus Kristus di bawah kolong langit dan di atas bumi, tidak seberapa beban yang kita hadapi dibandingkan beban yang dihadapi. Padahal dia Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan dia sudah mengenal firman kebenaran Allah. Orang Farisi, dia yang menyalibkan Allah sendiri. Karena apa? Tidak memahami mengerti kebenaran Allah. Tidak memahami hikmat karunia daripada Tuhan. Tidak percaya dan naungan Roh Kudus daripada Allah. Saudaraku dimanapun berada yang saya iman sekasih pada keberadaan saudara-saudaraku dimanapun berada, yang masih ada keberadaan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, mari bersama-sama datang kepada Tuhan supaya saling memahami, memperkatakan firman Tuhan. Jangan hanya diperkatakan, melainkan lakukan. Jangan hanya memerintahkan. Hendaklah menjadi pelaku firman Allah. Berbuatlah di hadapan Tuhan dan berbuatlah di hadapan sesama, sehingga terkejar pengharapan iman dan kasih. Ada 3 poin Tuhan berikan kepada kita. Pengharapan, iman, dan kasih. Kita memelihara iman dan kasih, tapi pengharapan tidak tempuh. Gak tertempuh, sama dengan bohong. Karena kita punya iman tapi tidak melakukan. Kita mengerti kasihan tapi nggak melakukan, sama dengan bohong. Bagaimana mengejar pengharapan? Ini harus seide, sejalan. Inilah penting kita pahami. Inilah kita penting pelajari menjelang hari terakhir ini. Lihat gelora dunia, saudara-saudariku, apa yang terjadi. Belakangan ini apa yang terjadi? Lihat. Di saat saya membuat berita Injil di khotbah ini, terkadang saya tidak tersadar mengatakan itu. Tetapi menjadi nyata, saya pun heran, terkadang tanda tanya. Iya ya, betul juga ya, gitu saya. Jangan ke saudara-saudara yang mendengar ini. Saya pribadi pun begitu kok. Mari kita pahami gelora dunia. Mari kita pahami gelombang dunia. Ingat tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu dosa, bujuk rayuan ini yang berbahaya menjelang hari terakhir ini. Jangan sampai tertipu daya.
Bagaimana kita punya cara supaya penyertaan pertolongan Tuhan berikan